Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di awal pekan pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan pelemahan maksud kami. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi selaku Vice President PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Audi. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Audi, di perdagangan awal pekan, lanjutan pelemahan untuk indeks harga saham gabungan masih terjadi dan kembali diperdagangkan di level 6.400-an Pak. Tapi kabar baiknya adalah indeks harga saham gabungan hari ini mampu memangkas dari sisi pelemahan setelah tertekan di 0,99% di perdagangan sesi pertama pada siang tadi. Analisis Anda? Ya, jadi memang untuk pekan ini kekhawatiran kami, ya kami melihat memang kita sebutnya minggu ini adalah minggunya Bank Sentral gitu ya. Memang pengaruh signifikan influence dari Bank Sentral baik dari Fed maupun dari BI memang di pekan ini cukup signifikan, dan kami lihat juga pasar saat ini memang kecenderungan kami perkirakan lebih mix gitu ya. Tadi walaupun tekanan cukup kuat di sisi satu, saat ini sudah mulai sedikit bertahan gitu ya, walaupun masih bergerak di bawah level psikologis 6.500, tapi so far so good. Kita coba lihat sampai dengan nanti di pekan ini, karena memang ini kami bisa sebutkan menjadi kunci di kuartal 1 gitu ya, bagaimana nanti pandangan baik dari Fed maupun dari Bank Indonesia untuk kebijakan ke depannya. Dan memang ya kami masih memperkirakan ini akan menjadi dopamin gitu ya, jika memang Bank Sentral bisa mulai melakukan relaksasi. Tetapi di sisi lain kami juga melihat bahwa spread antara dari risk premium antara Indonesia dengan Amerika Serikat, ya memang kami memperkirakan kemungkinan Bank Indonesia justru masih akan menahan pada pertemuan saat ini. Mungkin itu Pak yang membuat IISG kita masih kecenderungan mix hari ini atau hingga pekan ini. Baik, secara intraday indeks harga saham gabungan hari ini menyentuh ke level terendah dalam sepekan terakhir. Seperti apa pola teknikalnya, Pak Audi, baik dalam jangka pendek maupun untuk jangka menengah? Ya. Jadi memang untuk saat ini kami melihat ada level support berikutnya, dan memang kami perkirakan mix bergeraknya adalah di dalam rentang 6.400 sampai dengan 6.600. Jadi di minggu ini kemungkinan fluktuasi IISG jika memang masih cukup kuat akan bergerak dalam rentang tersebut. Tetapi untuk trennya memang kalau kita dalam jangka pendek, kemarin dia sudah jebol lagi 6.500, memang itu menunjukkan artinya tekanan masih cukup kuat untuk jangka pendek. Tetapi memang untuk jangka yang lebih menengah sedikit gitu ya, dalam arti beberapa minggu terakhir kita memang masih bergerak di atas low beberapa pekan terakhir, yaitu kalau kita lihat kita sempat terendah itu adalah di level mungkin 6.270 sekian, dan saat ini masih menunjukkan adanya ya pelemahan dalam tren yang jangka pendek. Seperti itu Pak Devi. Baik Pak Audi, dari sisi sektor teknologi lagi-lagi hari ini menjadi pemberat. Saham DCI hari ini kembali mengalami auto reject bawah setelah di perdagangan pekan sebelumnya auto reject bawah pasca mengalami arah secara beruntun. Bagaimana Anda melihat dari sisi teknikal pola pergerakan dari DCI, kemudian juga dari sisi rekomendasi Pak? Ya, jadi memang kalau kita lihat minggu-minggu lalu atau beberapa pekan terakhir, saham teknologi ini memang yang outperform gitu ya dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan itu sendiri bahkan. Dan salah satu saham yang memang menjulang tinggi, salah satunya adalah dari DCI. Ini memang kalau kita lihat ada dari sentimen terkait dengan data center projectnya gitu ya. Kalau kita lihat DCI Hyperscale 3 yang memang diperkirakan ini bisa meningkatkan daya data center ini sampai dengan 1000 megawatt. Jadi memang ini menjadi respon yang cukup positif. Tetapi memang kalau kita lihat secara teknikal saat ini sudah terbreak ya gitu ya. Jadi memang aksi profit taking sangat kuat sekali. Kami lihat volume transaksi hari ini sangat tinggi. Tadi sempat mengalami penguatan, tetapi dengan akhirnya ditutup dengan ARB. Jadi untuk saat ini memang ya kami melihat sudah selesai untuk trennya, untuk jangka pendeknya sudah tertutup semua. Untuk supportnya saat ini memang ada di level 128.000 gitu ya. Ini salah satu saham termahal di IISG, 128.000 per lembar, atau itu merupakan moving average 20 harinya. Jika memang jebol lagi, ya kami melihat tren melanjut atau asik profit taking kembali lagi berlanjut sangat kuat. Begitu Pak David. Baik, artinya peluang ARB masih akan terbuka ini Pak untuk DCI dalam beberapa waktu ke depan.
Ya, kita lihat dari segi volume transaksi masih sangat besar dan tadi juga penguatan tidak cukup kuat. So kami lihat ini memang aksi jual masih Ya. masih terjadi cukup deras gitu ya. Jadi memang ada kemungkinan atau tendensi berlanjutnya pelemahan. Baik, dari teknologi kita bergeser ke perbankan Pikep, Pak. Hari ini juga ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, terutama BBCA. Hari ini secara intraday sempat melemah di atas 2% ini. Dan BBCA tadi sempat diperdagangkan di 8.500-an. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBCA usai mengumumkan dividen beberapa waktu lalu. Iya, sebenarnya kalau kita lihat secara tren, baik tren jangka pendek maupun jangka menengahnya untuk BBCA ini dalam fase yang bearish gitu ya, dan memang kami melihat untuk saat ini level support terakhir yang akan menjaga BBCA itu adalah di level 8.400 sampai dengan di level 8.500 yang memang ini kita lihat cukup kuat gitu ya, dan merupakan demand area yang cukup kuat. So apakah ini bisa bertahan? Jika memang ya, maka dapat mulai mengakumulasi atau buy on weakness dalam rentang area tersebut gitu ya, karena memang kami melihat salah satu sentimen atau pemanis gitu ya di tengah ketidakpastian, di tengah pergerakan fluktuasi indeks harga saham gabungan yang masih sangat tinggi, memang dividen ini menjadi salah satu yang cukup menarik gitu ya. Apalagi memang kalau kita lihat salah satu yang paling rutin adalah dari saham perbankan. Dengan resistennya untuk kami lihat BBCA bertahap di sini dengan target pertama adalah 8.850 jika memang sampai nextnya adalah sampai dengan di 9.300 begitu Pak Devi. Baik, penutupan hari ini BBCA di 8.600 melemah di 1,71%. Dari sektor pemberat dari indeks harga saham gabungan, nah kita beralih nih ke sektor yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan, ada barang baku Pak. Saham-saham produsen emas hari ini tampaknya melaju cukup kencang, bahkan PSAB hari ini auto reject atas di 25%. Momentum ketidakpastian global. Emas sebagai safe haven tampaknya menjadi pilihan bagi para investor. Bagaimana Anda melihat prospek harga emas terlebih dahulu dari sisi teknikal yang sudah menembus di atas level 3.000-an meskipun pada perdagangan hari ini melemah kembali ke 29, profit taking sepertinya. Iya, iya, iya. Jadi memang ini cukup menarik ya, Pak David ya. Memang kami lihat secara tren di kala ini kita bicara historical ya. Pada saat historical ketidakpastian ekonomi itu meningkat, yang paling signifikan biasanya adalah safe haven, salah satunya adalah emas. Dan memang korelasinya cukup negatif gitu ya. Jadi antara suku bunga lalu juga antara dengan pasar saham yang memang sebagai aset diversifikasi yang lebih aman, yang lebih stable, dan memang kemarin sempat menyentuh tertingginya di 3.000, tetapi untuk saat ini lebih konsolidasi gitu ya dengan kenaikan yang sudah cukup tinggi. Tetapi memang kami bisa melihat untuk saat ini kemungkinan apakah bisa bergerak sampai dengan di 3.200 masih sangat bisa. Kami melihat target secara teknikal terbuka sekali chance-nya emas sampai dengan 3.200. Sampai kapan? Memang ketidakpastian sampai dengan tarif dari kebijakan Trump ini masih terus berlanjut. Lalu yang kedua adalah pemangkasan suku bunga sudah mulai terjadi dilakukan sehingga mulai sudah ada bergen lagi untuk emas. Lalu yang ketiga adalah demand-nya. Jadi memang ini kami melihat cukup kuat. Dan jadi itulah yang membuat saham-saham bahan baku itu significantly penguatan. Oke, langsung saja kita ke PSAB Pak. Singkat saja, auto Jakarta hari ini di level 300. Yes, ya menarik sekali. Saat ini memang akan uji area resisten cukup menarik 310 sampai dengan 312 itu merupakan resisten yang cukup kuat. Jika dia breakout, kami sangat melihat peluang penguatan yang sangat signifikan sampai dengan setidaknya 350 sangat terbuka untuk PSAB. Baik, penutupan hari ini di 300 menguat di 25,00%, auto reject atas pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, menarik, kita akan jeda kembali terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.